untuk menyatakan terang-Mu yang ajaib bagi dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menyatakan kesalahan kami. Firman-Mu memperbaiki kelakuan kami. Firman-Mu mengubah hidup kami. Firman-Mu mengajari kami. Kami bersyukur akan firman. Amin. Haleluya. Dunia bisa bilang firman-Mu palsu, tetapi kami katakan Haleluya. tidak demikian. Amin. Yang ada firman Tuhan Engkau pelihara. Amin. Haleluya. Ada salinannya. Ada sesuatu yang Amin. terbukti Haleluya. nyata bahwa firman Allah kami adalah firman yang Amin. asli, Haleluya. palsu. Glory. Kami bangga punya firman yang melindungi, firman Allah yang hidup itu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala kuasa jahat kami tolak di dalam Amin. keluar dari tempat ini. Kami tidak mengundangnya, dan kami hanya mengundang Roh Kudus, Roh kebenaran yang mengartikan segala sesuatu yang tersembunyi. Nah, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu lewat hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus. Nah, saya juga secara langsung mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi saya bertemu di tahun yang baru ini, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan membuat kita bersukacita dan gembira, karena apa yang kita pilih tidak akan mengecewakan. Saudara-saudara dalam nama Yesus, tema Natal berdasarkan PGI mengatakan di Matius 1 ayat 21 sampai 24. Mari kita baca dari ayat 18 saja supaya lebih komplit. Jadi walaupun ini bukan Natal, tapi memang di bulan-bulan ini banyak perayaan Natal juga masih dikerjakan ya. Dan perkara Natal itu juga adalah perkara awal mulanya manusia di muka bumi. Itu juga merupakan awal untuk kita jadikan sebagai dasar, sebagai fondasi untuk kehidupan kita di tahun yang baru ini. Mari kita baca firman Tuhan. Saudara bangkit berdiri, saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak sesuai dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan namanya bagian Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus. Tema Natal Allah menyelamatkan keluarga. Kita tahu Tuhan menjadi manusia itu dimulai dari keluarga, ya, dari keluarga. Makanya proses
keluarga itu dimulai dari suami istri. Ya, kalau kita sekarang pacaran, tunangan, akhirnya menikah. Ya, itulah suatu keluarga itu dibentuk. Dasarnya adalah suami istri. Nah, selanjutnya bisa ditambah anak, cucu, dan sebagainya. Dan keluarga itu adalah sesuatu yang harus ilahi di dalam kekristenan. Kita lihat peristiwa di sini, suatu keluarga itu memang dikasih Allah, karena proses menjadi satu keluarga suami istri itu dimulai Allah yang mempersatukan. Jadi bukan manusia, bukan hasil, bukan perintah, ya, yang mempersatukan Tuhan. Kenapa? Karena di ayat yang lain katakan apa? Bahwa sesuatu yang dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia, bercerai. Jelas pemersatuan suami istri itu adalah pemersatuan Allah. Cuma mendelegasikan ke hamba-hambanya untuk mempersatukan secara manusia. Tetapi yang tidak kelihatan Allah yang mempersatukan, bukan manusia itu sendiri yang mempersatukan. Ini perlu kita sadari bahwa Allah sebenarnya lah yang memulai dalam suatu proses keluarga. Dan kalau kita lihat sebelum pelayanan Yesus, pertama kali Yesus mengadakan tanda mujizat air menjadi anggur di suatu pernikahan. Berarti Allah menghendaki suatu pernikahan, bukan kumpul kebo, ya, bukan 7-Eleven, bukan status tak jelas. Apa itu status tak jelas? Salah satunya apa? TTM, teman tapi mesra, teman tapi hubungan badan, ya, itu bukan itu yang Allah kendaki. Yang Allah kendaki adalah pemersatuan yang kudus. Kata Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Ya. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat aku. Ini kita sebagai gereja-gereja Tuhan di akhir zaman, jangan lengah akan hal itu. Karena berbicara masalah Natal itu berbicara ketaatan. Yusuf taat ketika diperintahkan ambil Maria untuk menjadi istrimu. Ketika dia dalam mimpinya diberitahu, dia mengambil Maria. Itu ketaatan. Meskipun ada pengorbanan, dia malu karena Maria sudah hamil sebelum dia menyetujui. Orang-orang pasti akan beranggapan ini. Apa namanya ini nih perbuatan Yusuf. Bisa aja, kan orang gosip itu bukan sekarang aja, dulu pun sudah ada pasti. Ini Yusuf nih udah apa namanya prabayar dulu, udah setahun dulu sebelum waktunya, ya. Tapi dia rela berkorban, dia taat. Maria pun taat. Dia katakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah menurut perkataanmu. Itu ketaatan. Jadi orang-orang yang dipilih Allah ini menjadi teladan kita untuk kita taat dalam keluarga yang kita punyai. Amin. Jadi sekarang ini terjadi kemunduran keluarga. Enggak suku manapun, enggak adat manapun dilanggar. Ya, kalau kita nih orang Batak, misalnya saya tidak boleh berduaan dengan istri dari pamannya Gracia, nggak boleh. Saya nggak boleh itu kalau saya panggil Pinang Bau, dia manggil saya Amang Bau, itu nggak boleh berduaan. Dalam satu orang bilang kereta, motor itu nggak boleh. Itu apa maksudnya? Sekarang adat saja sudah melanggar, tapi banyak orang Batak justru sebaliknya, banyak sekarang yang udah kacau balau. Keluarganya diobrak-abrik oleh setan, sehingga mertua main sama menantu perempuan. Ada nggak itu larangannya di Alkitab? Tentu ada. Mari kita baca. Di dalam Imamat 18. Imamat 18 itu dibahas banyak, ya,
tentang persetubuhan yang tidak wajar, yang tidak ilahi. Imamat 18 ayat 15 silakan dibacakan. Janganlah kau singkapkan orang mampu dan tidak, karena ia istri anakku laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan orang mampu. Amin. Jelas itu sudah dibicarakan sejak dahulu kala lewat firman Tuhan. Jadi rupanya anaknya laki-laki kerja. Yang ada di dalam rumah itu adalah mertuanya laki-laki dan dia sebagai menantu perempuan. Itu terjadi, ya. Terjadi mereka melakukan hubungan seks. Ada kejadian nyatanya di koran yang beberapa waktu lalu jelas mertua laki-laki main sama menantu perempuannya. Ya, begitu juga sebaliknya. Coba dibaca di Ulangan 27. Jadi harus saling, bukan sekedar di satu pihak saja yang nggak benar. Mari kita baca di Ulangan 27. Ulangan 27 ayat 23. Silakan baca. Ulangan 27 ayat 23. Ulangan 27 ayat 23. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Yes. Jadi ada kejadian baru-baru ini. Kebetulan menantunya laki-laki sakit, jadi nggak bisa masuk kerja, sedangkan istrinya kerja. Mertuanya perempuan masa micet-micet menantunya laki-laki, yang gimana nggak kejadian? Kalau dalam sisi magnet positif negatif, di dalam ruangan yang tertutup tidak ada orang, ya. Ya kejadian lah, ya. Saya aja ya, maaf ya, saya kadang-kadang ngomongnya to the point. Ketika CR saya di suatu tempat di Sulawesi sana bilang sama saya, dokter, boleh nggak saya hisap penisnya dokter? Maaf, saya kadang-kadang harus to the point supaya kita nggak di awam-awam. Kalau saya mau, enak nggak? Ya pasti enak lama-lama. Namanya itu penuh dengan syarat-syarat sensorik. Daerah-daerah erektil, ya nggak mungkin. Tapi tidak. Kalau nggak kejadian, saya jadi homo tentunya. Padahal kita benci Sodom dan Gomora di api dari surga itu karena homoseksual, bukan perzinahan yang lain. Nah itu, jadi sekarang ini kalau kita itu harus ada limitasi. Kalau kami belajar tentang ilmu jiwa, bahwa orang sehat itu ada relasi, artinya hubungan, tapi harus ada limitasi. Tapi pada orang yang sakit jiwa tidak ada limitasi. Begitu juga dalam hal dosa, limitasinya nggak ada. Itu yang nggak boleh. Harus ada relasi dan limitasi, dan tidak boleh limitasinya dikendorkan sehingga terjadi sesuatu kegilaan kalau dalam ilmu jiwa. Begitu juga kita, saudara-saudara sebagai seiman. Jangan biarkan engkau sebagai istri, bapakmu ada maksudnya mamamu ada bersama suamimu di rumah. Harus tegas. Kenapa? Tidak boleh. Karena itu membuka pintu masuk si iblis untuk menggoda. Saya terus terang, kalau ada nomor tidak dikenal menelpon saya untuk menjaga hipnotis dan penipuan, saya tidak angkat. Kalau dia butuh kan dia akan WA saya, maaf saya misalnya Pak Pras Mahasi sudah tiba di Jakarta, karena kan WA dulu, boleh nggak saya berbicara kalau memang penting. Sekalipun saya juga kadang-kadang takut. Kenapa? Jangan-jangan ini telepon dari dokter umum dari Tebet. Tapi saya menjaga itu semua
supaya saya nggak buka celah. Jadi anak-anak Tuhan di gereja ini jangan buka celah, ya, supaya kejadian dosa tidak terjadi. Kenapa? Karena ini penting. Sebagai Allah menyelamatkan kita untuk percaya pada Yesus, untuk mendapat kepastian keselamatan. Tapi ingat, tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus berjaga-jaga. Jadi sebagai istri, sebagai suami, jangan lengah. Ya, saya dapat cerita bahwa mertua saya laki-laki tidak mengizinkan saudara-saudara dari pihak adiknya, anak-anak adiknya laki-laki untuk menginap, untuk numpang di rumahnya. Ya enggak? Itu kan suatu perbuatan yang bagus, bukan tidak menolong. Kalau menolong itu banyak cara, suruh koskan kah, suruh bayar kah uang kosnya, bisa. Kenapa? Dia takut putri-putrinya yang ini terjadi, dan itu terjadi untuk keluarga yang lain yang gak harusnya berhubungan, bukan pariban, bukan bisa dinikahkan pun bisa berbuat. Akibatnya apa? Akhirnya si ceweknya sulit menikah. Nah, ini sesuatu yang konyol. Kita harus selidiki ini untuk kita tidak terapkan. Jadi itu banyak hal. Mari kita bahas lagi lebih jelas. Bukan tentang mertua dan menantu, ya, karena Yusuf pun tidak menyetubuhi karena ketaatannya, ya, bukan dia tidak bisa kalau mau, tapi dia turun untuk tidak menyetubuhi karena anak yang di dalam kandungannya itu adalah kudus dan dari Roh Kudus yang mengerjakannya. Mari kita kembali baca ke Ulangan 27 dulu ya, sebelum imamat. Boleh Ulangan 27 ayat 20. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Hal-hal seperti ini tidak dibatalkan kalau aturan-aturan hukum Taurat menyangkut ibadah-ibadah atau hal lain bisa kita tidak kerjakan. Salah satunya korban bakaran itu tidak kita lagi karena Yesus sudah menggenapinya. Tetapi hal ini bisa terjadi. Seorang anak bisa menggauli istri bapaknya, ya, istri bapaknya digauli. Ini terjadi nggak di zaman ini? Terjadi. Bisa itu terjadi karena dibuka jalan berdua di dalam satu rumah. Tidak ada siapa-siapa, hanya mamanya dan anaknya. Yang kedua, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Seluruh bangsa itu harus berkata amin. Kata tidur di sini tidak diartikan seperti orang Batak itu kalau di rumah panggung baju babinya ada di situ tidur bersama. Tidak. Tapi ini menyetubuhi binatang. Apa bahasa kedokterannya? Ada yang tahu? Zoo itu kan zoo, binatang, zoofilia, ya. Ini enggak. Makin semangatnya, ya. Enggak boleh bersetubuh dengan binatang, zoofilia. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara perempuannya, anak ayah atau anak ibunya. Nah, ini incest. Makanya, saudara-saudara sebagai orang tua, kalau anak itu sudah beranjak remaja, itu harus dibikin pemisahan. Kalau bisa dibangun lagi ruangan rumah yang sekecil apapun untuk dipisahkan. Ini untuk menjaga jangan terjadi hubungan badan sesama saudara bersaudara, adik kakak, nggak boleh. Itu bisa terjadi, ya. Makanya kita harus sudah bikin. Jadi saudara saya ada yang anak yang remaja, langsung dibikin ruangannya terpisah untuk menjaga segala kemungkinan supaya jangan berhubungan. Namanya apa itu kalau berhubungan saudara? Ada yang tahu? Incest, ya. Ya. Nah itu saudara, di dalam nama Yesus kita buka lagi. Kita mau telanjangi hal-hal apa yang nyata-nyatanya ada
di kehidupan akhir zaman. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, tadi sudah dibacakan. Yang ke-24, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya. Ini ini kita pembunuhan, tetapi yang ke-25, ke-26. Nah, kita masuk ke tadi ke imamat 18. Di sini juga dijelaskan, jangan kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu. Jadi ini artinya namburu. Kalau kita itu saudara perempuan itu namburu, dari pihak bapak itu namburu. Ya, saudara perempuan dari bapak, adik atau kakaknya bapak itu namanya namburu. Jadi ada ini hubungan namburu dengan, ya dia panggil apa ya? Termasuk anak juga sih, tetapi itu terjadi. Jangan kau sikapkan aurat saudara perempuan ibumu, inang muda, saudara kalau dia muda, kalau dia lebih tua, inang tua. Jadi jangan berhubungan dengan inang tua, dengan inang muda, nggak boleh. Ya, ini kita buka-bukaan aja supaya kita lebih jelas. Ini tidak mungkin peraturan ini ada kalau tidak ada juga kejadian, karena katanya peraturan itu untuk dilanggar. Ya, masa dia berhubungan bareng dengan inang tuanya sama inang mudanya? Nah, ini nggak boleh. Jangan kau singkapkan aurat menantu, udah tadi. Jangan kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki. Jadi ini hubungan antara ipar. Makanya ada filmnya apa? Filmnya iparku mauku. Ya. Jadi ada itu, ya, istri saudaramu laki-laki. Jangan kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Jangan kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki untuk menyingkapkan auratnya. Ya, ini juga bisa terjadi. Perempuan maupun anak perempuan dari yang kau ambil, ya. Nah, yang ke-18, jangan kau ambil seorang perempuan dengan madunya kakakmu, jadi istri kakakmu, istri abangmu, kau setubui. Nah, ini nggak boleh. Jadi ini banyak aturan-aturan yang sudah disiapkan waktu zaman perjanjian lama untuk ini ya, untuk tidak boleh dilakukan. Karena di sini Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Jangan kamu buat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Jadi ini perilaku bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Di mana kamu diam dahulu, juga janganlah berbuat seperti yang diperbuat orang Kanaan. Jadi orang Mesir, orang Kanaan punya kebiasaan melakukan hal yang jahat seperti di Sodom dan Gomora. Mereka melegalkan, ya, pendeta-pendeta atau pastor-pastor di Eropa memperbolehkan pernikahan sejenis. Ya, sudah terjadi kemunduran gereja, sudah gereja itu melenceng, ya, tidak mengawasi ajarannya, ya, apalagi zaman ke-8 pengampunan dosa itu ada suratnya, dibeli. Jadi untuk pengampunan dosa kita perlu membayar sehingga dosa kita diampuni. Itu pelencengan gereja, kemunduran gereja yang firman Tuhan katakan, awasilah ajaranmu. Jadi tetap berjaga-jaga, waspada. Amin. Jadi saudara-saudara, ini semua, jangan engkau bersetubuh dengan istri sesamamu. Ini namanya apa? Pagar makan tanaman. Jadi ada seorang bidan di Sulawesi, saya nggak sebut nama. Datanglah temannya bidan ini juga, menginaplah di rumah bidan temannya ini, nginap mereka. Akhirnya temannya itu nikah lagi sama suaminya bidan itu. Ini pagar makan tanaman, ya. Ini terjadi. Jadi sesuatu yang dimungkinkan karena ada kesempatan. Kata Bang Nabi apa? Kejahatan itu karena ada diberi kesempatan. Jadi kesempatannya, teman pun jangan lengah, ya. Saudara sebagai orang tua harus seperti gembala, nggak boleh cuek-cuek aja. Awasi anakmu, ya. Sekarang zaman yang edan, nggak mesti teman
teman perempuan dengan teman laki yang diawas, tetapi teman perempuan dengan perempuan, hati-hati, lesbianisme. Teman laki-laki dengan teman laki-laki, homoseksual. Jadi itu harus diperhatikan, tidak diberi kesempatan, ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Ya, kalau saya kadang-kadang mau dikerjain itu, saya langsung nggak ada kasih ampun, nggak ada kasih tempat dia untuk berpijak. Kita sikat langsung. Ini ada kendaraan dari belakang, sepertinya nggak sabaran mau nabrak mobil saya. Saya kerjakan dalam nama Yesus segala kuasa jahat pada supir itu. Aku ikat, aku patahkan, aku tolak, keluar dari dirimu. Jadi kita udah nggak main-main, nggak beri kesempatan iblis, enak-enak aja loh menyelakai sebuah. Waduh, sikat kok, itu tegas itu saya. Kalau ada tiba-tiba ini udah nggak wajar nih, kayak ada orang-orang kampung mau ngerjain saya sikat dalam nama Yesus. Boleh menggunakan nama Tuhan untuk melawan iblis. Iblis tidak boleh dikasihi, manusia boleh dikasihi, tapi perilakunya jangan mengikuti. Ikutilah ajarannya kata Tuhan, tapi jangan ikuti teladannya. Jadi nggak boleh saudara lembek-lembek sama iblis. Kalau kira-kira dia mengancam kamu, kayak setanan, kan orang sering membunuh karena mata gelap kan. Ya kita sikat dulu pakai ikat kuasa jahatnya, sehingga itu mobil langsung diam ya. Ketika saya sehatik, langsung dia pindah jalur. Ya, nah itu bukti kuasa Tuhan kita, kuasa yang besar. Ya, di zaman sekarang ini, di awal tahun ini kita nggak usah takut lagi. Kenapa? Walaupun semuanya nggak jelas, ya, apalagi banyak ramalan justru membuat kalau kita percaya menjadi kejut. Tapi kita bilang orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, saudara. Ketika saudara ciut, hati saudara kayak hampa, seperti tertekan oleh pemberitaan-pemberitaan, katakan, aku orang benar, aku hidup karena iman kepada Yesus. Aku tidak sendiri, aku tidak takut. Katakan langsung itu, jangan saudara lemah langsung diam aja. Katakan firman Tuhan, aku tidak takut, sebab Engkaulah Allahku. Aku tidak bimbang, sebab Engkaulah yang menolong aku. Engkau akan memegang aku dengan tangan kananmu yang membawaku kepada kesembuhan, kepada kemenangan. Ya, kita harus katakan itu. Kita harus katakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang di tengah-tengah ketidakpastian. Ya enggak? Karena Engkaulah gunung batuku, kota bentengku. Jadi saudara, di tahun yang baru ini saya mau saudara enggak sifatnya kalau dalam permainan itu jemput bola. Kalau dalam hati kita datangi dia, macam-macam kamu, saya sikat kamu dalam nama Yesus. Karena Tuhan tidak perintahkan saya mengasihi iblis, tapi hanya mengasihi manusia. Ya, amin saudara. Amin. Di zaman-zaman yang sulit ini, angka kejahatan cukup banyak. Saya baru-baru ini ada disuruh istri, tolong kamu kasih itu sama perlakuan uang. Saya mengambil. Waktu itu hujan. Terus saya lihat ada 2 orang di ATM. Ini bank, di sininya, di luar banknya itu. Terus saya bilang, saya masuk. Belum saya ambil, itu bapak yang ambil duit bilang, boleh tukar duit. Kita kan kalau waspada berjaga-jaga, ngapain lo? Saudara bukan, teman bukan lo main minta tukar duit lagi di ATM. Lo tukar duit di warung kek, di mana? Di bank kek. Itu apa artinya saudara? Kita sudah waspada. Ini penjahat ini mau menghipnotis. Saya bilang saya tidak ada duit. Saya keluarkan ATM saya yang PKI, kebetulan waktu itu yang kosong. Sebenarnya bukan ATM. Aduh, saldo 0 lagi dengan keras. Saya bilang, ternyata kiriman belum ada. Saya cabut, saya pindah, saya ambilnya nggak di sini. Itu berjaga-jaga, waspada saudara. Jangan konyol. Kalau udah ada yang nggak wajar, saudara harus tegas. Udah tahu tuh apanya itu maksud orang itu. Siapa? Sekarang zaman hipnotis, saudara. Kalau saudara nggak berjaga-jaga, saudara terlena untuk ajakan kata-katanya, saudara akan kena. Tuhan melindungi kita, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Ya,
Masa saya berdiri dengan istri saya di jalan raya, ada bapak ibu nanya, bapak mau kemana? Saudara pikir apa untungnya nanya ke saya, kecuali saya jadi ngajari kok begini orang desa masuk kota. Gimana ini? Itu boleh, tapi saya tidak menunjukkan wajah bingung. Ngapain nanya-nanya? Dan saya makin dibuka kanan, dari ujung sini ada otak sedikit. Berjalan, ya. Dan ketika saya ke atas ada apa itu perbelanjaan, hati-hati gendem, ya gendem hipnotis. Berarti daerah ini daerah rawan, sarang penyakit di sini. Nah, bapak mau, saya mau ke Borobudur. Dia bilang nomor di sana nomor 40. Saya bilang bagus ya 40, bagus ya 40 bagus. Saya nggak marah ini, bagus ya 40 dia pergi. Jadi saya ngeledek secara halus, bagus ya 40. Nah itu saudara. Jadi zaman sekarang berhati-hatilah. Yes. Saya dengar ada satu bapak mengatakan kepada saya, aduh, anak saudara saya kandung banyak nipu saya, pinjam duit gak dibayar, nipu dengan berbagai alasan ternyata nggak benar. Ini kan kekeluargaan yang tidak sesuai firman, ya. Bagaimana kita mau katakan kita hidup kudus kalau hidup dari hasil penipuan? Tapi gaya hidup penipu ini selera tinggi, ya, selera tinggi, besar pasak daripada tiang. Sampai itu bapak bilang, aduh, saya berkali-kali ditipu, duit tidak kembali. Itu bukan menolong, saudara. Menolong itu memang sesuatu yang memang dibutuhkan, bukan untuk keperluan-keperluan tersier, keperluan hidup senang, gitu. Enggak demikian. Jadi kita pun nggak mau tertipu. Lebih bagus kalau kita, sebab uang yang kita butuh bukan kita ikhlaskan dikasih, dipinjamkan. Memang firman Tuhan pinjamkan tanpa menuntut bunga. Tetapi kalau saudara tidak masih mengharap kembali, jangan kasih. Karena sekarang banyak orang tidak menepati janjinya. Jadi ya kita kasih aja seikhlasnya. Jadi kalaupun itu tidak dibayar lagi ya, ini saya kasih gratis. Itu lebih bagus. Saudara tidak membuka saudara jatuh ke dalam dosa. Saudara tidak terpancing emosi, nanti akhirnya saudara berdosa kepada orang itu. Lebih bagus kita jangan bikin kesempatan kita berdosa karena orang saudara kita sudah beriman, ya. Banyak teman-teman saya juga tertipu. Bahkan saya mengasih pinjam dengan pinjol dan dia nggak mampu membayar pinjol. Itu bukan menolong namanya. Itu sudah merongrong saudara meminjam. Jadi anak-anak Tuhan boleh meminjam, tapi ingat harus mengembalikan. Karena kalau saudara tidak setia dalam perkara-perkara mamon, itu bakal tidak setia juga dalam pekerjaan Allah. Itu perlu saudara camkan. Jangan saudara seolah-olah nggak ada hubungan. Ada hubungan. Banyak orang-orang nggak terberkati bukan karena Tuhan tidak ingin memberkati, karena dia tidak setia dalam perkara-perkara dunia, tetapi akhirnya Tuhan tidak kasih perkara yang surga. Itu perlu saudara ingat, ya. Jadi zaman sekarang udah harus berjaga-jaga agar saudara jangan tertipu. Saudara mau duitnya kecopetan? Ya nggak mau. Jadi kalau ada daerah-daerah rawan, simpan dompet saudara, taruh di tas istri saudara kamu. Itu lebih bagus karena nanti kalau kita diganggu keseimbangan oleh banyak orang akhirnya dicopet, nah itu lebih bahaya lagi. Kita lemes gitu karena duit kita hilang dengan tidak seikhlas kita. Jadi saudara-saudara harus berjaga-jaga di tahun yang baru ini supaya saudara jangan jatuh ke dalam dosa, jangan mau tertipu, ya. Karena hikmat surga melebihi hikmat dunia ini, ya. Saudara tetap harus menyimpan. Kenapa? Karena orang-orang percaya, 5 gadis bijaksana itu punya minyak persediaan. Jadi kalau ada dari kita tidak ada menyimpan, bukan menyimpan perkakas di dapur ya, seperti memberes-bereskan dapur. Kalau orang Sulawesi kan bilang ya Pak ya, menyimpan. Nah, bukan itu, tapi ini menyimpan duit.
untuk bekal, untuk ban serep kalau dalam dunia mobil. Ban serepnya harus ada. Ada dana-dana darurat, ada dana-dana taktis. Ada program-program yang saya dulu juara 1 di DKI. Program UAS, tabungan untuk anak sekolah. Itu udah dicicil, ya. Ada lagunya kalau di dalam kasidah Islam itu ada. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Nah, sedikit menjadi bukit. Jadi kita juga harus jadi 5 gadis bijaksana yang punya minyak persediaan, bukan cuma minyak dalam buli-buli, ya. Yusuf pun hebat karena dia punya prinsip mengumpul di masa-masa keemasan, masa-masa berbuah lebat, panen raya yang luar biasa. Untuk di saat-saat masa paceklik, masa-masa kekeringan, masa-masa kita mungkin di PHK, bisa aja kan saudara di PHK, bisa aja. Saya aja tadi bisa dicobai untuk mau dihipnotis, ya enggak? Saya aja masih, makanya saya ingatkan anak saya, hati-hati. Kalau gitu mau ngambil duit, ada orang di apa itu, ada orang yang kalian berdua hati-hati. Nah, ya, apalagi ini tertutup, bukan di mall-mall yang kelihatan semua orang, ya enggak? Harus diberikan. Dan saya pun sebagai anak saya pun harus ciumnya, bukan ada orang tua cium anak udah remaja dengan bibir, bagaimana itu kan? Ya cium, saya sekarang ciumnya dia cuma cium rambutnya sebagai sayang saya supaya dia nanti tidak terkecoh dengan sayangnya laki-laki buaya. Nah itu juga kita harus udah mulai membatasi diri. Mamanya yang suruh cium dulu anakmu, cium dulu burungmu, saya bilang gitu. Dan saya sendiri nggak mau lagi karena membatasi. Untuk saya jangan memberi kesempatan sama iblis, karena iblis itu bagai singa yang mau mencari mangsanya pada saat lengah kita. Jadi kita harus berusaha di tahun yang baru ini tetap bersukacita dalam pengharapan, juga sabar dalam kesesakan. Sebab bila orang Kristen nggak ada kesesakan, ada kecil besarnya itu ada dan bentuknya itu ada. Saudara kalau dalam kesesakan, saudara harus tetap sabar. Sabar menerima keadaan itu sambil terus berdoa. Saudara nggak boleh stres, ya. Kenapa ibu nggak boleh stres? Karena tidak ada gunanya. Kan dari kecil diajari. Buat apa susah, buat apa susah. Susah itu tak ada gunanya. Kalau saya nggak punya duit, saya stres. Datang nggak duitnya? Enggak kan? Berarti nggak ada gunanya dong. Kalau saya susah, stres, persoalan saya selesai nggak? Enggak. Harus dijalani masa-masa lembaga keuangan itu. Kita nggak perlu stres, tapi jangan cuma nggak boleh stres. Kerja giat, ya enggak? Kalau saya nggak mengambil, saya hanya cukup puas dengan dokter umum saya nggak mau sekolah, masuk ke dalam neraka pendidikan, feodalisme, nggak mungkin saya mendapat harta seperti sekarang. Jadi ada yang kita tabur, ada yang kita tuai. Tabur lebih banyak, menuai banyak. Itu udah prinsip alam. Kita masuk lagi sekolah yang lebih tinggi, kita dapat. Apalagi masa-masa itu belum ada BPJS, masih askes dan kesmas. Jadi masih adil. Yang tindakan ya tindakan, biaya tindakan dapat saya. Yang tidak tindakan tidak dapat. Kalau sekarang BPJS-nya bukan berdasarkan tindakan dan non-tindakan, tapi berdasarkan diagnosa. Jadi ini disebut ketidakadilan. Makanya saat-saat yang sekarang sudah ada minyak persediaan. Nah itu yang penting. Jadi kita tuh harus kita semangat untuk berusaha, untuk kita struggle. Rezeki nggak kemana-mana, betul itu dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, nggak dapat rezeki. Saya cukup memberikan apresiasi bagi pegawai-pegawai teman saya yang dia mengambil P3K pegawai dibandingkan menjadi pegawai honorer. Akhirnya mereka statusnya lebih kuat dibandingkan pegawai honorer yang gajinya lebih besar. Nah itulah usaha.
Jadi saudara-saudara sebagai orang tua, motivasi anak-anak saudara jangan tinggal tenang, jangan hanya menikmati gadget saja. Harus berusaha untuk menambah keilmuan dan keterampilan di masa-masa seperti ini. Ya, kalau kita lihat proses pendidikan orang Israel kenapa pintar-pintar, itu ada prosesnya. Saya nggak katakan, tapi ada tahapan-tahapannya sampai belajar Talmud dan sebagainya. Itu tugas orang tua, membuat anak-anak menjadi pintar itu orang tua, terutama adalah mamanya yang harus berusaha anaknya sukses ya. Ya saudara-saudara, dalam nama Yesus, tahun baru ini tahun yang kita syukuri karena kita sudah melalui tahun yang lalu. Kita apa itu istilahnya, kita dapat melalui tahun lalu itu karena perkenan Tuhan. Ada banyak orang tidak bisa melewati tahun 2020. Ya, jadi kita bersyukur. Saya undang tim musik untuk maju ke depan untuk saya mengakhiri firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa membuat saudara menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau ada kesalahan yang ditegur oleh Roh Kudus, minta ampun supaya hidup saudara kudus, karena Tuhan tidak menghendaki perzinahan, tidak menghendaki kebodohan, tidak menghendaki kemalasan, tapi yang dikehendaki adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Karena Tuhan tidak mau untuk memberkati saudara. Cuma kuncinya, adakah saudara mau untuk menerima berkat Tuhan? Mari kita tunduk kepala. Kita bernyanyi lagu bagaikan bencana siap dibentuk. Haleluya. Saya minta tim musik sama singer worship untuk menyanyikannya. Bagaikan bencana, Bagaikan bencana siap dibentuk. Berikan hidupku benar Tuhan, di tanganmu. kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau diajar oleh firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Jadikan Jangan lupa, jangan
KTG Perjamuan Kudus yang ada. Saudara, saya percaya ini bukan roti lagi, bukan anggur lagi, tapi tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus ketika masuk dalam tubuh dan darah kita. Kita berkata bahwa ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kita, bahwa kita hidup oleh karena Tuhan, dan Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Namun aku hidup bukan karena aku lagi yang hidup, tapi Kristus Yesus yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kita semua. Mari sama-sama kita minta supaya Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, ampuni kami, tahirkan kami sebelum kami masuk dalam seperjamuan dengan Tuhan. Ketika tubuh dan darah Yesus masuk dalam tubuh dan darah kami percaya setiap bagian-bagian tubuh yang sakit pasti akan mengalami kesembuhan. Kami percaya setiap kami yang punya masalah pasti ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan yang menuntun langkah hidup kami, Tuhan yang menyertai kami, bahkan Tuhan yang akan mengurapi kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan ayat 57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahku, ia tidak mempunyai hidup dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita ribuan tahun yang lalu? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa kita ribuan tahun yang lalu atas kayu salib? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima Mari kasih. semuanya mengucap syukur kepada Tuhan. Semuanya bersyukur kepada Tuhan. Semoga begitu baik. Angkat penyembahan kepada Tuhan. Sampai dengan
Sampaikan kepada Tuhan siang hari ini, minta supaya
kudus di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mudahkan, kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat dekat. Kita hidup melekat saja dengan Tuhan. Kita hidup melekat saja dengan Tuhan. Soalnya kita berkata dengan jelas bahwa tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Petrus bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab aku kudus. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mungkin di hari-hari ini kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu berbicara sama saya. Dan kau pelawat saya, kau berikan jawaban. Karena kita hidup jauh dari Tuhan. Coba kita hidup kudus di depan Tuhan. Kita akan melihat ada jawaban-jawaban yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Ada berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Sama seperti Musa ketika berjumpa dengan Tuhan, Tuhan katakan tanggalkan kasurmu. Sebab tempat engkau berdiri dalam kudus adanya. Musa menanggalkan kasur, bicara mengenai pakaian lama, bicara mengenai sesuatu yang mengikat dia, bicara mengenai sesuatu yang mengintervensi kehidupan dia, membuat
yang mulia. Kami diperbaharui lagi dan lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan personal kasih Tuhan. Kita akan persembahan kita yang kedua, saudara. Kita berdoa kembali, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, keberkatan kami persembahan kami yang kedua. Tuhan berkasih tangan-tangan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan yang ini. Engkau memberkati kami Tuhan dari utara, barat, selatan. Kami percaya Engkau pelihara terus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Tadi musik reggae apa? Lagu Batak nih kok ya kan? Batak dan Komere. Oh, Batak dan Komere ya. Oke, terima kasih. Mari Ibu Bapak kita merangkum dari gereja. Haleluya. Haleluya. Haleluya, dahsyat. Dahsyat. Mari kita beringat pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan disenangkan dengan pujian kita pada siang hari ini. Kita diingatkan kembali Tuhan katakan firman Tuhan, semakin hari dengan kedatangan Tuhan hari-hari akan menjadi semakin jahat dan kasih akan semakin luntur. Tapi firman Tuhan ingatkan kita jangan membuka celah ya Bapak Ibu. Kita mari kita mau hidup kudus, kita hidup sungguh-sungguh hidup benar dalam Tuhan. Jadi kita tutup rapat-rapat celah. Jadi kata Pak Dokter kalau kita udah mulai ada yang aneh-aneh umat kita terkena dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dokter buat kebenaran firman Tuhan, semakin diberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan bersama juga Ibu Dokter dan juga Gracia. Tuhan Yesus semakin memberkati.
Selamat Natal dan tahun baru juga buat Pak Dokter. 1 tahun nggak berjumpa ya Pak Dokter. Terima kasih yang worship leader luar biasa hari ini Ibu Tessa, singers ada ibu-ibu cantik hari ini ibu-ibu semuanya ya. Harkat ini hari ini. Terima kasih Pak Yoga untuk musik dan juga untuk guru sekolah minggu, LCD, untuk penerimaan tamu, untuk kolektan, pendoa dan kehadiran kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pengumumannya setiap hari tersedia setiap kita untuk berdoa selama 1 jam dan membaca firman Tuhan 2 pasal itu minimal Bapak Ibu, tapi kalau lebih puji Tuhan. Kemudian waktunya boleh ditentukan sendiri di rumah masing-masing. Setiap hari Selasa dan Kamis ada doa puasa dan juga doa pengurapan sudah pindah ke hari Sabtu ya. Jadi perhatiannya dari setiap jemaat kalau doa pengurapan kita sudah pindah ke hari Sabtu. Kemudian apa namanya? Iya, jam 3 sore. Jadi doa pengurapan hari Sabtu jam 3 sore. Kemudian ada ibadah youth hari Sabtu jam 6 sore. Puji Tuhan hari Sabtu kemarin kita sudah mulai ibadah teens dan youth ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dan kemudian pengumuman selanjutnya persembahan minggu lalu memasukkan 505.000, puji Tuhan, pengeluaran 905.000, dan juga ada persembahan perpuluhan dari NN, puji Tuhan, dan surat dan mencari persembahan yang ada. Dan juga terima kasih di bulan Desember Natal kemarin Pak Dr. Luhut bisa berbagi minuman yang Bapak Ibu kemarin mau pulang itu dari Pak Dr. Kita doakan lebih lagi ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, semakin diberkati pemberian Pak Dr. Tuhan baik. Dan juga kita akan kembali beribadah di hari Minggu jam 10 pagi, dan juga selamat datang baru yang baru pertama kali hadir Ibu temannya Pendeta Yanjen. Saya undang lagi berdiri, mari kita bersalam kita. Kasih Tuhan. Dan juga mungkin ada pengumuman tambahan. Doakan ya untuk ke depan nanti mungkin kita akan buat ibadah wanita mental ya Indonesia ya, ini ya ibadah wanita ya. Cuma kita masih tentukan harinya kapan ya, yang punya kapan, tapi di bulan Januari ya. Jadi saya lihat banyak sekali di sini, jadi memang ada kecenderungan kita bisa bikin ibadah wanita ya. Ibadah wanita kalau bapak juga pengen ikut, pengen ikut sih apa ya, masalah ya kan? Banyak saya pengen ikut sama-sama kan? Kita akan bikin ibadah wanita ya, ibadah wanita di Indonesia yang mungkin minggunya harinya nanti kita informasi kembali ya, hari kapan, minggu kapan, tapi yang pasti bulan Januari ya. Puji Tuhan. Dan juga doakan juga buat rencana kami juga hari Minggu membuat 2 kali ibadah, jadi ibadah jam 10, ibadah jam 5 sore. 2 kali ibadah ya, karena tempat ini sudah Tuhan kasih, Tuhan berikan, ya udah kita semaksimal mungkin pakai tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan kan gitu kan. Jadi kalau Tuhan izinkan untuk kita bisa 2 kali ibadah jam 5 sore, doakan sama-sama, mungkin kita akan mulai secepatnya ya, jam 10 dan jam 5 sore. Jadi kalau ada yang susah bangun pagi, ya kan, kadang-kadang bersemangat pagi ini masih, aduh Tuhan, susah kan bangun pagi, bergumulan sekali Tuhan, gimana sebentar ibadah jam 10 pagi ya kan, baru mau bangun pagi sudah jam 10:30 kan gitu kan, mau siap-siap sampai situ jam 1 siang, udah selesai ibadah. Nah, kita punya alternatif untuk ibadah sore ya kan, jam 5 sore. Ya begitu, jadi yang susah bangun pagi bisa ibadah sore, yang susah begadang bisa ibadah pagi. Puji Tuhan ya, saya percaya kita semua diberkati luar biasa oleh Tuhan, tetap semangat dalam beribadah. Biarlah tahun ini kita semakin melekat dengan Tuhan, semakin bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan semakin menyatakan karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan untuk media sosial juga, ada tayangan ini, pastikan jemaat PCC sudah apa itu? Mencatat jam dan tanggalnya dengan benar ya, jangan apa itu? Jangan pantau media sosial ya. Nanda di mana media sosialnya? Instagram ada ya. Ini Nanda yang bikin, ini luar biasa banget. Nanda bikin Instagram, jadi ada Instagram BCC
Betel City Center ya, bukan bentarnya cross-cor susah banget diulangi. Betel City Center ada Instagramnya dan juga ada media sosial Facebook ya. Facebook ada di saya ya, Ferry Saudara Apian. Jadi kalau saudara lihat pantau Facebook, Ferry Saudara Apian itu ada di sisi juga, dan ada juga ibadah gereja Facebook kan, karena saya suka tayang untuk ibadah gereja Facebook kan ya. Dulu kan setiap waktu zaman-zaman Covid setiap hari saya tayang jam 3 sore dan tanggal 3 bulan Mei 2020 saya tayang terus sepanjang tahun, saya tayang terus sampai Covid hampir selesai. Saya tetap di media sosial jam 3 sore perjamuan kudus setiap hari. Nah, ini sekarang kita ada di media sosial di Ferry Saudara Apian setiap jam 10 pagi hari Minggu ya. Saya bisa lihat media sosialnya. Untuk ke depan nanti mungkin supaya suaranya lebih bagus lagi, mungkin kita bisa pakai alat ya, alat multimedia supaya suaranya yang kerekam di multimedia itu bagus banget suaranya. Jadi saya lihat teman-teman saya semuanya suaranya jernih banget. Jadi suaranya siapa? Ibu anak mau nyanyi nggak kedengaran, kan gitu kan? Yang kedengaran cuma pembicara. Suaranya tadi siang nyanyi nggak kedengaran cuma pembicara. Tapi begitu singer juga bisa dimasukin ke situ kalau nyanyi punya penyambat mereka kedengaran, yang jemaat nggak kedengaran. Jadi seperti itu ya. Mungkin kita butuh orang yang pintar IT ya, yang pintar semuanya supaya kita bisa tayang di media sosial. Karena zaman sekarang ini memang zaman media sosial, tidak dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Zaman media sosial, jadi orang bisa bertumbuh, bisa berakar, bisa semakin cepat dipromosikan Tuhan. Itu kadang-kadang juga Tuhan pakai media sosial. Ya kan, coba lihat itu sekarang. Dewi Basir, buku saya itu mungkin dilihat. Dia cepat sekali pakai oleh Tuhan dengan luar biasa banget. Kenapa? Melalui tayangan YouTube zaman Covid kemarin Tuhan angkat mempromosikan dia media sosial. Jadi kita pakai juga media sosial untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita pakai semuanya untuk Tuhan saja. Makanya saya percaya bahwa ketika Tuhan kasih gereja ini, saya bilang sama istri ini, saya mau spend setiap hari di tempat ini. Tapi kadang-kadang kita mau jemput anak sekolah, kadang-kadang bingung juga ya. Istri saya juga bingung mau jemput anak sekolah bagaimana. Ya kan, sementara saya mau supaya saya tetap ada di sini setiap hari berdoa memuji Tuhan di tempat ini. Saya ingin banget, kenapa rumah Tuhan ini, kalau kita benar-benar berkonsentrasi di rumah Tuhan ini, pasti orang masuk ke tempat ini, mereka bisa merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa banget. Kenapa? Karena ada Tuhan, ada tabut perjanjian yang kita naikkan di tempat ini. Itu kerinduan saya. Tabut perjanjian yang kita naikkan di tempat ini, Jakarta Timur, PTC, Tuhan lihat loh Jakarta Timur dan tabut perjanjian yang dinaikkan senantiasa, sama seperti Nigeria. Ada puji-pujian penyembahan dinaikkan itu, orang mengalami lawatan Tuhan, mereka baru masuk menyembah Tuhan, langsung tak kapal, langsung bersedih. Kenapa? Karena lawatan Tuhan begitu luar biasa banget. Dan saya rindu Nigeria bisa terjadi seperti itu. Saya rindu supaya BCC bisa mengalami seperti itu juga. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan menguasai tempat ini. Saya percaya kalau kita hidup benar, kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Tundukkan kepala dan bukan kepala, sudah terbiasa dengan tundukkan kepala. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini ya. Silakan puji. Kiranya Engkau memberkati aku, amin. Amin, dan Tuhan berkati engkau berlimpah-limpah, amin. Tuhan memperluas pekerjaan bisnis usahamu. Apa yang kita kerjakan perbuatan Tuhan semuanya
kasih Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Waktu kami memakan Tuhan juga untuk makanan jasmani kami, Bapak setiap gereja-Mu, hamba-hamba-Mu yang menyediakan semua makanan siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah dan kesehatan bagi kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih belum, tapi masih belum bisa berdiri makan langsung lemas. Apa sudah siap? Januari